Pemirsa, sesosok mayat ditemukan dikubur di bawah lantai sebuah rumah kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat malam tadi. Penemuan mayat berawal dari kecurigaan pemilik kontrakan yang mencium bau busuk dari bawah lantai keramik. Tim identifikasi Polres Metro Depok membongkar lantai salah satu rumah kontrakan di Jalan Kopral Daman, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pembongkaran lantai berawal dari laporan pemilik rumah kontrakan yang mencium bau busuk dan curiga dengan keramik yang memiliki warna berbeda. Setelah berjam-jam digali, petugas menemukan jasad seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan kondisi berpakaian utuh terkubur di kedalaman 1 meter. Diduga jasad pria yang ditemukan tersebut merupakan korban pembunuhan. Polisi kini memburu 2 pengontrak rumah yang diketahui berprofesi sebagai pedagang bakso. Diindikasikan ada orang yang ditanam di sana. Kita masih pendalaman lebih lanjut. Rekan-rekan mohon maaf rekan-rekan media tentunya bisa nanti mengikuti perkembangan lebih lanjut. Guna kepentingan penyelidikan, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan bergabung dengan Armalina di lokasi penemuan mayat di bawah lantai di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Armalina, apakah saat ini identitas korban sudah diketahui dan seperti apa kondisi di sana? Ya, Lovi, Davi, dan juga pemirsa, setelah tadi dilakukan penggalian, ini ditemukan bahwa ada jasad yang berusia sekitar 40 tahunan yang berjenis kelamin laki-laki. Dan saat ini jasad sudah langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan memang di sekitar lokasi saat ini untuk di kontrakan sendiri ini sudah diberikan garis kuning polisi, artinya memang warga belum boleh mendekat, dan saat ini polisi belum melakukan olah TKP, namun rencananya nanti siang akan ada Kapolres yang akan datang. Dan tadi saat proses evakuasi ini juga ada seorang wanita yang mendatangi ke sekitar TKP untuk memastikan apakah ia adalah korban ataupun korban yang dikenal begitu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Rina. Mbak Rina boleh mendekat. Mbak Rina, ini tadi Mbak Rina saat proses evakuasi sempat mendatangi bahwa mencurigai jasad yang ditemukan ini adalah orang yang dikenal oleh Mbak Rina. Bisa diceritakan Mbak Rina, ini apakah kedekatannya sebatas kerabat atau keluarga begitu? Kalau untuk sebatas itu, dia teman dekat abangku. Ya, udah hampir 2 tahun dia berteman dengan abangku. Dan saat itu terakhir itu pas abangku hilang. Terus apa bang? Mbak, ini untuk korban tinggalnya memang di sekitar lokasi katanya ya Mbak ya? Iya, sekitar lokasi. Udah dari bulan Juni itu sampai sekarang udah berapa bulan? Udah hampir 5 bulan lebih dia tinggal di sini. Dengan dia tinggal di sini, yang nyari abangku sendiri. Yang abangku itu yang udah hilang hampir 3 bulan. Iya. Mbak yakin bahwa korban yang ditemukan ataupun jasad ditemukan ini adalah memang teman dari abang Mbak gitu? Yakin, itu teman abangku. Apa yang membuat Mbak yakin Mbak? Karena apakah memang sudah sebelumnya hilang berapa lama begitu? Dia hilang hampir 2 minggu ini. Selesai itu kita nggak pernah lihat dia lagi gitu loh. Kemana si korban ini gitu. Siapa namanya Mbak? Apakah korban ini sering bermain ke sekitaran rumah kontrakan, dan apakah Mbak juga mengenali oleh pelaku yang sebelumnya tinggal di kontrakan ini Mbak? Mengenali, mereka itu adik kakak, beda ibu. Nama korbannya siapa Mbak dan nama pelakunya? Korbannya itu Dendi dan pelakunya itu Juan. Iya. Dan ini pelaku ini ataupun pengontrak yang biasa tinggal di sini ini sudah berada di sini sejak bulan apa dan meninggalkan lokasi ini dari kapan Mbak? Kalau untuk korban dia udah hampir setahun lebih tinggal di rumah. Artinya sebelumnya pernah tinggal di rumah korban? Oke. Rumah abangku. Dan korban ini baru bulan Juni ini dia ngontrak di sini. Yang nyari abangku gitu.
Oke, baik. Oh. Artinya terakhir pelaku ini tinggal di sini kapan, Mbak? Seminggu lalu atau 2 minggu lalu gitu? Pas abangku hilang 3 bulan yang lalu. Iya, tetap di sini. Gitu. Oke. Jadi pelaku ini yang mengontak ini sudah berapa lama nggak ada di sini, Mbak? 2 minggu, hampir mau 2 minggu, kayak seminggu lebih lah. Oke. Seminggu ya, Mbak ya? Seminggu lebih. Baik. Berarti Mbak mengenali kedua orang pelaku ini dan juga dari korban yang sampai saat ini juga masih dilakukan proses penyelidikan begitu ya, Mbak ya. Baik. Terima kasih ya, Mbak Rina ya. Terima kasih. Ya, baik Lovi, Davi, dan juga pemirsa, berdasarkan tadi dari hasil wawancara kami dengan Mbak Rina yang mengenali baik pelaku ataupun korban ini mengatakan bahwa memang dari korban ini sudah sering bermain ke tempat TKP ataupun di tempat kontrakan ini, dan dari pelaku sendiri ataupun yang mengontrak di sini ini sudah tinggal sejak bulan Juli lalu, namun sudah meninggalkan kontrakan, maksud kami ini sejak 2 minggu lalu tanpa ada pamit terlebih dahulu ke orang-orang sekitar, begitu artinya sudah langsung menghilang. Ya, Davi dan juga Lovi. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda langsung dari TKP penemuan mayat di Sawangan, Depok. Pemirsa, masih terkait penemuan mayat dalam lantai di rumah kontrakan, jika tadi ada keterangan dari adik korban, dan saat ini kami telah bergabung bersama dengan salah satu warga yang juga kenal dengan 2 orang pengontrak rumah yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ada Bapak Diki. Selamat siang, Mas Diki. Selamat siang, Pak. Mas Diki, sejauh apa Mas Diki mengenal pengontrak rumah yang diduga terkait dalam penemuan mayat ini? Ya, sejak pertama kali kenal memang kebetulan kontrakan tersebut berada persis di depan rumah saya. Jadi secara kesehariannya kita sering ngobrol, sering ngopi bareng. Dan terakhir memang ada kecurigaan, kecurigaan yang memang menurut saya tidak sewajarnya dilakukan, yaitu pergi pamit tamu kontrakan tanpa seizin saya dan pemilik kontrakan. Serta memang kunci itu dititipkan oleh tetangga juga. Dan awal mula kecurigaan terbongkarnya case ini yaitu ada sesuatu hal yang memang janggal di sisi rumah tersebut. Yang pertama ada WC mampet, dan kedua ada salah satu di kamar ada sesuatu hal yang berbeda, yaitu keramiknya tidak sesuai apa yang sebelumnya ada. Jadi ada kejanggalan di situ. Akhirnya dari pemilik kontrakan beserta warga sekitar menginisiatif untuk membongkar keramik tersebut. Jadi prosesnya dari ba'da zuhur sampai asar kita lakukan penggalian, pembongkaran, dilanjutkan setelah ba'da maghrib. Nah, akhirnya mendapat ketemu ada satu hal, memang di dalam kamar tersebut sekitar 1,5 meteran kedalaman muncullah ada satu organ tubuh manusia, yaitu dengkul dan paha. Setelah kita coba teliti lebih lanjut apakah seperti itu, kita laporkan ke pihak berwajib. Baik, Mas Diki, ini nama dari 2 penghuni kontrakan ini siapa? Nama pemilik kontrakan ada satu Dedi dan Juwana. Dedi, Kakak beradik. Dedi dan Juwana, kakak beradik. Nah, bagaimana aktivitas keseharian mereka? Apa profesi mereka? Profesi mereka yaitu tambah malang keliling, pakai motor dengan gerobak aluminium. Keseharian mereka cukup bersahaja dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari awal proses kejadian sampai saat pertama kali ketemu. Jadi memang secara keseharian nggak ada hal-hal yang sifatnya aneh-aneh. Berapa lama 2 orang ini mengontrak di rumah tersebut? Sejak bulan Juli 2020. Kemudian keluarnya? Keluarnya kemarin hari Minggu tanggal 15 November. Hari Minggu, artinya belum lama ya. Apakah dari jeda waktu itu ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar rumah kontrakan yang mungkin Mas Diki juga sempat mendengar? Ya, dari awal saya curiga, yaitu setelah saya hajatan acara nikahan kakak saya, setelah 3 hari kakak beradik ini tidak ada di kontrakan, dan alasan adiknya si Juan ini bahwa kakak ini nikah dan tinggal di Cianjur. Nah, setelah beberapa lama kejelasan mengenai keberadaan kakaknya juga tidak terungkap, dan pada akhirnya juga ada satu temannya yang sering bolak-balik dan menurut saya mencurigakan karena pulangnya itu selalu pagi. Nah, itu kita coba identifikasi dan ada satu momen di malam minggu itu saya terakhir ketemu oleh kedua orang tersebut, dan paginya itu pergi tanpa meninggalkan pesan dan pamit kepada warga ataupun pemilik kontrakan. Baik, Mas Diki, ada dugaan tidak mengenal identitas dari korban
yang diduga dibunuh ini, dan apa hubungan antara pelaku dan korban yang Mas Diki ketahui? Ya, kalau secara identifikasi karena saya sendiri yang menggali, saya belum bisa pastikan secara rinci karena kondisi mayat pun masih belum bisa sepenuhnya diketahui karena kondisi masih belum merantau. Jadi saya masih menunggu hasil forensik dari pihak berwajib untuk lebih detailnya dan kita sampaikan ke keluarga dan kerabat. Tapi mungkin dalam selang waktu seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir tidak ada kecurigaan ya Mas Diki terhadap rumah kontrakan itu, tidak ada keribukan atau pertengkaran yang terdengar seperti apa? Ya, memang tidak ada Pak, termasuk juga dalam sisi penggalian harusnya yang begitu dalam dan pembongkaran keramik tidak ada sedikit pun indikasi ataupun suara-suara yang aneh-aneh. Tapi memang ada kecurigaan mengenai statement-statement dia yang memang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Baik, informasi Mas Diki ini masih dalam perkembangan dan kita harapkan informasinya bisa membantu pihak kepolisian untuk mengungkap yang diduga ada kasus pembunuhan di Depok, Jawa Barat. Terima kasih Mas Diki atas waktunya. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan di Malang, Jawa Timur. Diketahui pelaku pembunuhan bukan lain adalah teman korban. Warga desa Karangsuko dikejutkan dengan penemuan jasad pria di Jalan Raya Wisata Sumber Maron, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jasad ditemukan mengenaskan dengan luka senjata tajam di bagian leher belakang. Korban yang berprofesi sebagai tukang ojek ini langsung dibawa ke RS Kota Malang. Diketahui pelaku pembunuhan bukan lain adalah teman korban sendiri. Pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi usai menjalankan aksinya. Kan itu sama anggota ojek berkumpul. Nah, setelah itu ada bis wisata datang. Nah, anggota ojek semuanya langsung menjemput pengunjung di tempat bis parkir tersebut. Nah, sedangkan korban tinggal di sini sendirian. Guna pengembangan penyelidikan terkait motif pembunuhan, kini polisi masih lakukan pemeriksaan terhadap pelaku di Mako Polres Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Tim Inavis terus mencari barang bukti atas kasus penemuan balita terbakar di Jember. Selain menyisir lokasi penemuan bayi malang itu, tim Inavis juga menyisir kawasan sungai berikut pohon bambu di pinggir sungai yang diduga sebagai lokasi jalan alternatif usai pelaku membuang darah dagingnya sendiri. Setelah sebelumnya menemukan kain penutup bayi dan sandal, tim Inavis Polres Jember menyisir kawasan Sungai Kramat di Desa Sebanen, Jember, Jawa Timur guna mencari barang bukti lain dalam kasus penemuan bayi terbakar beberapa hari lalu. Tak hanya di seputaran sungai, petugas juga menyisir area pohon bambu yang tak jauh dari lokasi ditemukannya korban. Sebelumnya warga Jember digegerkan dengan ditemukannya mayat bayi dalam kondisi terbakar di semak-semak. Polisi menemukan sejumlah barang bukti dalam gelar olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara, bayi malang tersebut sengaja dibakar oleh pelaku. Sementara barang bukti yang diamankan adalah sepasang sandal yang diperkirakan milik pelaku dan kain pembungkus bayi yang dalam keadaan hangus. Petugas masih terus menyelidiki kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru besar Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya menjadi korban begal saat bersepeda. Telepon genggam korban hilang dibawa kabur 2 orang pelaku begal yang berboncengan sepeda motor. Aksi perampokan yang menimpa guru besar Institut Teknologi 10 November Surabaya Profesor Udi Subakti Cipto Mulyono terjadi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Ia kehilangan telepon genggam saat bersepeda dan berfoto di TKP. Korban mengaku sempat curiga dengan 2 orang pengendara motor yang terus membututi. Meski sempat terjatuh, beruntung korban tidak mengalami luka berarti. Kasusnya pun langsung dilaporkan ke Mapolsek Kenjeran, Surabaya. Saya udah mulai curiga ada sepeda motor yang ngikutin saya dari belakang begitu ya. Dan saya konsentrasi waktu itu ngirim WhatsApp ke kawan begitu sehingga saya tidak melihat kiri kanan gitu ya. Saya hanya fokus pada HP saya. Pelaku berapa orang? Ada 2 orang. Kelihatannya pelakunya itu pemula. Seorang remaja di Kabupaten Bungo Jambi terekam kamera pengawas saat mencuri tanaman hias milik warga seharga setengah juta rupiah. Rekaman videonya diunggah warga dan viral di media sosial.
Aksi pencurian tanaman hias di halaman toko sembako yang berada di Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, Jambi, terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi seorang diri, sementara rekannya menunggu di luar sambil mengamati situasi. Pelaku mencabut tanaman bunga keladi wayang dan bunga rit Sumatera dari beberapa pot seharga setengah juta rupiah, lalu melarikan diri. Diduga para pelaku merupakan remaja di bawah umur. 2 jenis kembang yang di sini. Tapi kalau tetangga banyak sih kabarnya. Oh, berarti selama ini tetangga sudah banyak juga yang kehilangan? 2 malam atau 3 malam sebelum rumah saya yang dapat, itu rumah tetangga di belakang tuh ada yang paling juga bunganya sampai turun cabang. Berbekal hasil rekaman, korban melapor ke pihak kepolisian dan berharap pelaku tertangkap. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.